100% formasi untuk non ASN. Ya. Jadi ini betul-betul prioritas dan kelulusannya itu berdasarkan peringkat. Nah, oleh sebab kita pastikan bahwa tenaga non ASN yang sudah mendaftar sekian orang, yang belum mendaftar sekian orang. Dan ini butuh komitmen dari kita bersama. Nah, harapannya ini kita mengoptimalkan waktu tadi yang sampaikan Pak Kepala supaya betul-betul dalam 2 hari ini mereka mendorong, Bapak Ibu harus mendorong mereka itu untuk bisa paling kurang mendaftar. Dan insya Allah kalau sudah terdaftar dalam pangkalan database BKN, ya maka dia bisa ikut seleksi, kemudian dipertimbangkan untuk bisa menjadi P3K. Maka Bu Menteri juga sudah menyiapkan surat bahwa penganggaran untuk gaji tenaga non-ASN selama proses ini maka masih bisa berjalan. Kriteria pertama itu dia yang TMS, ya, kemudian yang tidak memenuhi syarat administrasi di CPNS atau belum melamar. Jabatannya ada 4 jabatan, ya. Nah, oleh sebab itu maka di dalam kriteria tambahannya itu selain yang TMS ya untuk di P3K tahap 1 maupun tahap CPNS untuk tahap 1 dan belum lamar, maka kita ada tambahan juga bagi mereka yang tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan P3K tahap 1. Jadi kalau ada mereka sudah daftar tapi nggak bisa sekarang oleh BKN dibuka, silahkan. Ya. Kemudian juga bagi mereka yang tidak mengikuti seleksi pengadaan CPNS tahun 2024. Ya. Tapi ini ada beda perlakuan antara D dan E karena yang sudah mendaftar CPNS dan ikut seleksi, ya itu dianggap sudah mengikuti seleksi kurang lebih begitu. Karena sesuai dengan Permen 6 itu pendaftaran seleksi itu 1 kali. Ya. Nah, oleh sebab itu harapannya dengan kebijakan ini memang betul-betul bisa mengakomodir keinginan teman-teman para pelamar dari pegawai non ASN yang ada dalam pangkalan database BKN. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, berarti bagaimana tadi pegawai non ASN yang ada dalam database BKN tadi dia bisa masuk ke sana. Ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K, ya ternyata dia melebihi jumlah penetapan kebutuhan. Maka pelamar bisa diangkat menjadi paruh waktu. Jadi tidak perlu khawatir tidak lulus, ya tidak lulus. Kemudian dalam hal pelamar merupakan pegawai yang terdaftar dalam database pegawai non-ASN pada BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024, namun dia tidak lulus, maka dia bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Pengusulan untuk nomor identitas ASN itu paling lama 3 bulan.